kelompok 3 dari TB28 akan menjelaskan proyek RBL yang telah kami buat yang berjudul Motor Listrik Sederhana. Nah, selanjutnya di sini saya sebagai Yuni Sukmawati akan menjelaskan kelemahan dan kelebihan motor listrik sederhana. Dan teman saya Berarti Sasabila akan menjelaskan alat, Talia Paraita menjelaskan keunikan alat, Ana Lufia akan menjelaskan syarat pengembangan, dan Salsabila Zira Zahira akan menjelaskan prinsip kerja alat. Ini adalah alat dan bahan untuk membuat motor listrik sederhana. Ada kabel penjepit buaya, klip, kabel tembaga, alas kayu, magnet, baterai 9 volt, amplas, gunting, dan selotip. Pertama, klip dibengkokkan untuk menaruh kabel tembaga nantinya, seperti ini. Lalu, taruh klip yang sudah dibengkokkan di atas alas kayu, seperti ini. Lalu, rekatkan paperclip dengan selotip. Hal ini bertujuan agar paperclip tidak tertarik atau terpengaruh oleh magnet saat magnet ditaruh di dekatnya. Kemudian, taruh kabel tembaga yang sudah dibentuk lingkaran, dimasukkan di dalam lubang kecil di klip yang tadi dibengkokkan, seperti ini. Setelah itu, kita meletakkan magnet berjumlah 4 buah di antara klip, seperti ini. Lalu, jepitkan penjepit buaya ke klip. Dan kabel dihubungkan ke baterai dengan aturan yang merah ke negatif dan yang hitam ke positif. Prinsip kerja dari motor listrik sederhana yakni arus listrik yang ada dalam medan magnet akan memberikan gaya. Kawat yang membawa sebuah arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau yang kerap disebut dengan loop. Maka kedua sisi loop yang ada pada sudut kanan medan magnet akan mendapat gaya dengan arah yang berlawanan, sehingga pasangan gaya dapat menghasilkan tenaga putar atau yang biasa disebut dengan torsi untuk memutar kabel kumparan. Motor listrik sederhana ini memiliki beberapa loop yang ada untuk memberikan tenaga putar yang seragam sehingga memiliki laju yang konstan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keunikan dari alat RBL yang telah kami buat, yaitu motor listrik sederhana. Keunikan dari alat ini adalah hanya dengan menggunakan baterai dan juga magnet yang diletakkan di sekitarnya, kumparan ataupun kawat tembaga yang sudah dililit menyerupai sebuah lingkaran itu dapat berputar dengan sendirinya tanpa bantuan angin sedikit pun. Jadi, hal ini membuktikan bahwa adanya medan magnet yang timbul akibat adanya aliran arus listrik dari si baterai dan juga gaya magnet dari magnet dan menimbulkan gaya yang tarik-menarik ataupun tolak-menolak pada sekitaran kawat dan membuat kawat dapat berputar dengan sendirinya. Serta jika kumparan ini memiliki diameter yang cukup besar tapi tidak dibarengi dengan voltase yang cukup besar pada baterai, maka kumparan ini tidak akan bisa bergerak. Dan di sini saya akan menjelaskan kelemahan dan kelebihan alat. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihan motor listrik sederhana. Yang pertama, mudah dibuat. Yang kedua, alat dan bahan mudah ditemui. Dan yang ketiga, kecepatan dan torsi dapat dikontrol. Dan kelemahannya yang pertama, kumparan bisa terbang jika penyangga tidak kuat. Dan yang kedua, kecepatan tidak dapat dikembalikan jika ingin dalam kondisi kecepatan rendah. Pada prinsip motor listrik DC menggunakan fenomena elektromagnet untuk bergerak. Ketika arus listrik diberikan ke kumparan, permukaan kumparan yang bersifat utara akan bergerak menghadap ke magnet yang berkutub selatan dan kumparan yang bersifat selatan akan bergerak menghadap ke utara magnet. Apabila kutub utara kumparan bertemu dengan kutub selatan ataupun kutub selatan kumparan bertemu dengan kutub utara magnet, maka akan terjadi saling tarik-menarik yang menyebabkan pergerakan kumparan berhenti. Untuk membuatnya bergerak lagi, maka kutub utara kumparan akan berubah menjadi kutub selatan dan kutub selatannya akan berubah menjadi kutub utara.
Pada saat perubahan kutub tersebut terjadi, kutub selatan kumparan akan berhadapan dengan kutub selatan magnet dan kutub utara kumparan akan berhadapan dengan kutub utara magnet. Karena kutubnya sama, maka akan terjadi tolak-menolak sehingga kumparan bergerak memutar hingga utara kumparan berhadapan dengan selatan magnet dan selatan kumparan berhadapan dengan utara magnet. Pada saat ini, arus yang mengalir ke kumparan dibalik lagi dan kumparan akan berputar lagi karena adanya perubahan kutub. Siklus ini akan berulang-ulang hingga arus listrik pada kumparan diputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Analivia, NIM 119330021 dari Teknologi Industri Pertanian. Saya akan menjelaskan tentang saran pengembangan motor listrik sederhana, yaitu untuk menghasilkan putaran yang lebih kuat, maka diperlukan lilitan kumparan yang lebih banyak dan medan magnet yang lebih kuat. Yang kedua, untuk pada alat kedepannya, kayaknya lebih baik ingin menambah beberapa komponen untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Pada pengerjaan tugas akhir fisika dasar 2 ini tidak lepas dari berbagai macam kelemahan dan kekurangan, baik pada sistem dan peralatan yang kami buat. Maka dari itu, demi kesempurnaan tugas akhir ini, maka dibuat catatan. Ada beberapa catatan. Yang pertama, untuk perencanaan komponen di sini lebih maksimal agar untuk lebih memperhatikan penempatan komponen agar lebih baik. Dan yang terakhir, untuk pengerjaan tugas akhir fisika dasar 2 ini, semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, karena masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini.